Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 1 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita karena Engkau mengingat kami, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidaputar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi, saudara dan saudari sekalian, di mana saja pun berada. Judul bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 1 Desember tahun 2022, adalah langit tidak terukur, apalah manusia itu. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mazmur 8 ayat 4 dan 5. Manusia telah menjadi begitu rusak oleh dosa, sehingga mustahillah baginya dalam dirinya sendiri untuk menjadi selaras dengan Dia yang keadaannya suci serta penuh kebajikan. Tetapi Kristus, setelah menebus manusia dari hukuman, dapat memberikan kuasa ilahi untuk dipersatukan dengan usaha manusia. Dengan demikian, anak-anak Adam yang berdosa itu sekali lagi bisa menjadi anak-anak Allah. Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 63. Alam memberi kesaksian tentang Allah. Pikiran yang suka menerima, yang dibawa ke dalam hubungan dengan mujizat dan rahasia alam semesta, tidak bisa lain kecuali mengakui pekerjaan kuasa ilahi. Bukan oleh tenaganya yang ada pada bumi ini. Bumi menghasilkan kekayaannya, dan tahun demi tahun terus-menerus bergerak di seputar matahari. Tangan yang tidak kelihatan menuntun planet dalam perjalanannya di angkasa raya. Suatu kehidupan yang bersifat rahasia mengisi segenap alam. Suatu kehidupan yang menunjang dunia yang tidak terhitung banyaknya di angkasa yang tak terukur, yang hidup dalam serangga kecil, yang terapung dalam angin sepoi kemarau, yang mengayun sayap burung layang-layang, dan memberi makan kepada anak burung gagak yang berteriak, yang menjadikan kuncup mekar, serta bunga berubah menjadi buah. Seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 87 dan 88. Pada saat-saat yang datang kepada semua orang tersebut, ketika hati lesu dan pencobaan sangat menekan, maka di manakah keberanian dan keteguhan bisa ditemukan, seperti dalam pelajaran yang Allah minta supaya kita pelajari dari bintang-bintang dalam perjalanan mereka yang tidak mendapat kesukaran. Seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 103. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Judul renungan hari ini adalah apalah atau apakah manusia itu. Sementara langit tidak terukur adalah tema kecil selama 2 hari ini. Nah, apakah manusia itu? Manusia adalah ciptaan Allah. Membina Keluarga Sehat halaman 376 paragraf 3 menyatakan,
Pada penciptaan manusia telah nyata perantaraan dari Allah yang berkepribadian. Ketika Allah menciptakan manusia menurut citranya, sosok manusia itu sempurna dalam segala susunannya, tetapi tanpa nyawa. Kemudian Allah yang berpribadi dan dirinya ada itu menghembuskan napas hidup kepada sosok tersebut, lalu manusia menjadi makhluk hidup yang cerdas. Seluruh bagian tubuh manusia itu bergerak: jantung, pembuluh nadi, pembuluh balik, lidah, tangan, kaki, panca indera, kecakapan otak, semuanya mulai bekerja, dan semua itu diatur oleh hukum. Manusia menjadi suatu jiwa yang hidup. Manusia tidak sekedar ciptaan Allah, tetapi diciptakan menurut citra atau gambar Allah. Karenanya, manusia adalah ciptaan Allah yang termulia. Nah, masih dalam buku yang sama, serta paragraf yang sama, Roh Nubuat melanjutkan, Membina Keluarga Sehat halaman 376 paragraf 3. Melalui Yesus yang adalah firman, Allah yang berpribadi itu menciptakan manusia dan memberkatinya dengan kecerdasan dan kuasa. Jadi saudaraku dalam Tuhan, saat Allah berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita," yang berbicara adalah Allah Bapa kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sebab Allah Bapa menciptakan manusia dan memberkatinya melalui Yesus yang adalah firman, yang adalah anak Allah. Karenanya ingat kembali kutipan berikut ini dalam The Spirit of Prophecy volume 1 halaman 24 paragraf 2. Mereka bekerja bersama dalam penciptaan dunia dan segala makhluk hidup di dalamnya. Dan sekarang Allah berkata kepada anaknya, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Yang merancang penciptaan manusia adalah Bapa dan anaknya, dan yang melaksanakan rancangan tersebut adalah Bapa dan anaknya. Hanya dua oknum yang merancang dan yang melaksanakan penciptaan manusia. Karenanya Roh Nubuat dengan jelas menyatakan siapa yang dimaksud dengan kita yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kita yang dimaksudkan adalah Allah Bapa dan anaknya. Itu sebabnya manusia adalah ciptaan termulia, sebab kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Bapa dan anaknya. Karenanya Adam dan Hawa adalah anak-anak Allah. Nah, tapi sayangnya, Review and Herald tanggal 27 Oktober tahun 1885 paragraf 4 berkata, ketika Adam dan Hawa ditempatkan di rumah Eden mereka memiliki segala sesuatu yang dapat diberikan oleh Pencipta yang murah hati untuk menambah kenyamanan dan kebahagiaan mereka. Tetapi mereka memberanikan diri untuk tidak menurut kepada Allah, dan karena itu diusir dari rumah mereka yang indah. Orang tua kita jatuh dalam dosa, dan karenanya diusir dari Taman Eden, dan upah dosa adalah maut. Manusia bukan lagi anak-anak Allah. Tetapi apakah manusia masih punya harapan? Masih dalam artikel yang sama dan paragraf yang sama, Nyonya White melanjutkan. Review and Herald 27 Oktober 1885 paragraf 4. Kemudian kasih Allah yang besar diungkapkan kepada kita dalam satu pemberian, yaitu pemberian anaknya yang terkasih. Jika orang tua pertama kita tidak menerima pemberian itu, umat manusia hari ini akan berada dalam kesengsaraan tanpa harapan. Namun, betapa senangnya mereka menyambut janji Mesias itu. Manusia masih punya harapan untuk kembali, yaitu melalui anak Allah yang tunggal. Dan bersyukur Adam dan Hawa percaya akan janji juru selamat tersebut dan menyambut janji itu. Allah Bapa tidak biarkan manusia binasa dalam dosa. Oh tidak, karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita sehingga Bapa rela mengaruniakan anaknya untuk menjadi korban pendamaian, sehingga kita dapat kembali kepada Bapa dan sekali lagi menjadi anak-anak Allah. Itulah nubuatan yang Mazmur 8 ayat 4 dan 5 nyatakan, yang merupakan ayat inti renungan hari ini. Dikatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan,
Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat ini adalah tentang kita, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang Allah Bapa masih ingat, dan karenanya sediakan jalan kembali, yaitu anaknya. Perhatikan kalimat yang ditandai biru. Kalimat itu tentang Yesus, anak Allah. Mari kita baca dan lanjutkan ke ayat 6, serta lihat perbandingannya dengan terjemahan lain. Mazmur 8 ayat 6 berkata, "Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Nah, jika kita perhatikan, terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat. Dalam versi King James, ayat 4 berkata, "What is man that thou art mindful of him? And the son of man that thou visitest him." Yang artinya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, dan anak manusia sehingga engkau mengunjunginya? Anak manusia yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Apakah buktinya? Buktinya adalah ayat 6, khususnya dalam versi bahasa Inggris, sebab terjemahan bahasa Indonesia kembali tidak tepat. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah." Tetapi dalam bahasa Inggris, versi King James dikatakan, "For thou hast made him a little lower than the angels." Yang artinya, namun engkau telah membuatnya sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dan khusus ayat 6 ini dikutip oleh Paulus dalam Ibrani 2 ayat 7. Dikatakan dalam Ibrani 2 ayat 7, "Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Ibrani 2 ayat 7 ini serupa dengan Mazmur 8 ayat 5 dalam versi King James, karena memang Paulus kutip dari Mazmur 8 dan yang dimaksudkan adalah Yesus. Jadi, Bapa mengingat kita, manusia yang berdosa ini, dengan mengutus anaknya ke dunia ini dan mengunjunginya. Apakah maksudnya dengan Bapa mengunjungi anak manusia, yaitu Yesus, anaknya? Tentang hal ini, Roh Nubuat menjelaskan dalam Signs of the Times 14 Januari tahun 1903 paragraf 7. Dijelaskan, Kristus menyatakan Bapa sorgawinya sebagai yang memelihara hubungan lembut yang sama dengan pemeliharaan orang tua duniawi kepada anak-anaknya. "Adakah seorang daripadamu," dia bertanya, "yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta dalam iman. Inilah makna Allah Bapa mengunjungi anaknya, yaitu oleh pemeliharaannya dengan mengaruniakan Roh-Nya kepada anaknya dengan tanpa batas. Sebab selama Yesus di dunia ini, apapun yang Yesus katakan dan lakukan, itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapanya yang tinggal di dalam Yesus. Sebab Alkitab katakan, Bapa di dalam anak dan anak di dalam Bapa. Dan kunjungan yang sama dapat menjadi bagian kita melalui anaknya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 361 paragraf 1. Tetapi Kristus setelah menebus manusia dari hukuman dapat memberikan kuasa ilahi untuk dipersatukan dengan usaha manusia. Apakah kuasa ilahi atau divine power yang Kristus berikan? Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 313, paragraf 2 berkata, Kristus telah memberikan Roh-Nya sebagai kuasa ilahi. Christ has given His Spirit as a divine power untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Kuasa ilahi atau divine power yang Yesus berikan kepada kita adalah Roh-Nya sendiri, yaitu Roh Kristus. Inilah wujud Allah mengunjungi kita, yaitu melalui anaknya. Bapa di dalam anaknya dan anak Allah di dalam kita. Maka saat kita memiliki kuasa ilahi Kristus,
yaitu kehadiran Roh-Nya dalam hidup kita, kita sekali lagi bisa menjadi anak-anak Allah. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 361 paragraf 1. Dengan demikian, anak-anak Adam yang berdosa itu sekali lagi bisa menjadi anak-anak Allah. Inilah kelanjutan kutipan tentang kuasa ilahi yang Kristus berikan kepada kita. Apakah manusia sehingga Bapa mengingat kita? Karena kita adalah ciptaannya yang termulia. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal menjadi korban pendamaian, agar kita yang semula adalah anak-anaknya, tetapi karena jatuh dalam dosa menjadi terpisah dari Bapa, dapat sekali lagi kembali menjadi anak-anak Bapa. Dan untuk itu, Yesus karuniakan kuasa ilahi-Nya, yaitu Roh-Nya yang kudus ke dalam hati kita, sehingga kita berseru kepada Bapa dengan seruan yang sama dengan Yesus, yaitu, Ya Aba, Ya Bapa. Karenanya, apakah manusia? Manusia adalah anak-anak Allah di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini. Sebab kami sebagai manusia yang adalah ciptaan-Mu yang termulia, meski jatuh dalam dosa, Engkau tidak biarkan binasa. Oleh karena begitu besar kasih-Mu, Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal menjadi korban pendamaian, agar masing-masing kami yang percaya di dalam Kristus boleh menerima kehidupan yang kekal dan sekali lagi kembali menjadi anak-anak-Mu, ya Bapa. Dan untuk itu Engkau karuniakan juga karunia yang terbesar, yaitu Roh Anak-Mu ke dalam hati kami, sehingga masing-masing kami diubahkan dan menerima akan karunia, pembaharuan, pembenaran, dan karakter Kristus dalam hidup ini, sehingga bila mana Dia datang kedua kali, kami layak untuk menerima keselamatan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan selalu Roh Anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah Kristus tinggal dalam hati kami, sebab hanya oleh kehadiran Kristus kami dapat berseru kepadamu, Ya Aba, Ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.